Bab 4021 Skull Mire. Ketika Sylvan bertemu dengan Levi di Immortal Manor, dia bisa merasakan kemarahan yang terakhir. Jangan marah, Tuan Garrison. Saya tahu Anda mampu melawan asosiasi Cordierite, tetapi tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah karena negosiasi telah berakhir, saran Sylvan dengan sabar. Kemudian, dia memberi Levi pembaruan terperinci tentang proses negosiasi. Akhirnya, Levi mengerti apa yang telah dilakukan oleh asosiasi utama. Mereka telah membayar mahal untuk menyelesaikan masalah ini. Garis lei bintang 9 yang digunakan setara dengan garis lei naga. Desas-desus mengatakan bahwa itu lebih kuat daripada garis lei spiritual manapun dan dapat menyerap kekuatan khusus dari bintang-bintang di langit. Karena asosiasi utama telah membuat pengorbanan besar, Levi berpikir lebih baik tidak menginjak kaki mereka. Lagi pula, mereka telah melakukan itu demi melindunginya. Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Saya tidak akan membiarkan asosiasi utama menderita kerugian tanpa alasan yang jelas. Saya akan membalas budi dengan memberi Anda 5 set senjata pamungkas. Sejak saat itu, kami adalah mitra. Namun, saya harus memperingatkan Anda untuk tidak melewati batas dan memainkan trik kotor apapun, ingatkan Levi dengan suara tegas. Senang, Sylvan mengangguk dengan penuh semangat. Dia tahu betul tingkat dan kualitas senjata pamungkas yang disebutkan oleh Levi. Senjata-senjata itu luar biasa. Mereka jauh lebih baik daripada senjata pamungkas premium yang diidentifikasi oleh sekte besar. Faktanya, yang ditawarkan oleh Levi adalah potongan di atas. Yakinlah bahwa ini tidak akan terjadi lagi, Tuan Garrison, janji Sylvan. Selanjutnya, Sylvan menyampaikan kabar baik ke markas, dan seluruh asosiasi utama diliputi kegembiraan. Meskipun mereka telah membayar sejumlah besar uang untuk berdamai dengan asosiasi Cordierite, itu tidak seberapa dibandingkan dengan mendapatkan persahabatan Levi. Dengan pandai besi terkemuka di tim kami dapat dengan mudah mengakses senjata pamungkas premium kapanpun, dimanapun. Sementara itu, Albert tidak terlalu senang dengan hasil kesepakatan yang dibuat dengan Prime Association. Setelah pertempuran di Dragon's Grave Valley, Lightspring telah kehilangan tepat 17 petarung kelas peak. Konsekuensi besar lainnya adalah keilahian tetua mendapatkan pukulan yang mengerikan. Anggota Dewan Asosiasi Cordierite juga merasa malu dengan tingginya jumlah kematian dan korban di antara anggotanya dari berbagai sekte. Keputusan mereka untuk menerima kompensasi dapat disalahartikan sebagai tindakan kejam karena menggunakan nyawa manusia sebagai alat tawar-menawar. Karena itu, anggota Dewan Asosiasi Cordierite mengadakan pertemuan gabungan dan menyimpulkan bahwa mereka harus menyewa seorang pembunuh untuk menyingkirkan Levi. Mereka bertekad untuk tidak membiarkannya meluncur. Setelah pertemuan itu, Albert fokus memilih si pembunuh. Asosiasi Cordierite tidak ingin mencari pembunuh dari wilayah terdekat, karena mereka berhati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Mereka pergi sejauh 10.000 mil dari Lautan Bintang ke daerah terlarang yang disebut Skull Mire. Itu adalah tanah rawa yang menakutkan dan misterius yang telah melahap banyak pejuang dan makhluk hidup. Mayat memenuhi seluruh bentangan tanah berawa, dan dari situlah tempat itu mendapatkan namanya. Desas-desus mengatakan bahwa kelompok pembunuh yang tinggal di sana untuk waktu yang lama telah mengembangkan teknik eksklusif yang memungkinkan mereka bertahan dari lumpur. Banyak orang sangat menyadari keberadaan para pembunuh, tapi tidak ada yang berani menantang mereka. Setiap pengunjung ke lumpur akan mencari masalah karena pemandangan yang unik dan bahaya yang ditimbulkannya. Selain itu, para pembunuh dari Skull Mire tidak pernah gagal dalam misi mereka yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dipuja oleh banyak orang di Kenfort atas pencapaian mereka yang mengesankan. Asosiasi Cordierite menawarkan paket yang sangat menarik yang membuat para pembunuh dari Skull Mire menerima tugas itu dengan senang hati. Pada saat yang sama, Asosiasi Cordierite juga melibatkan lebih dari 10 pemburu hadiah berskala besar, termasuk Eternity, Reaper, dan Terminator yang kuat. Pemburu hadiah yang tangguh itu masing-masing memiliki sebuah kota. Ada pembagian kerja yang jelas. Pembunuh ditugaskan untuk membunuh Levi, sedangkan pemburu hadiah bertanggung jawab untuk mencuri 4 senjata pamungkas premium dari Levi. Bab 4022 Teknik Penempaan Kriptik. Sementara itu, Levi tetap berada di Prime Association di Lightspring. Dia ingin membahas detail kolaborasi mereka dan meresmikan masalah tersebut. Untuk menghormati Levi, Ketua Markas Besar Asosiasi Utama mengirim putri satu-satunya, Wilma Mears,
untuk berbicara dengan Levi secara pribadi. Maafkan ayah saya karena tidak datang menemui Anda secara langsung, Tuan Garrison. Identitas khususnya adalah pedang bermata dua. Tindakan sekecil apapun darinya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan, dan itu juga dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi Anda, jelas Wilma. Levi melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah. Itu sama saja membahas masalah ini denganmu. Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Garrison, jawab Wilma dengan suara lembut. Kemudian, dia dengan bangga memperkenalkan asosiasi utama secara mendetail. Levi mengetahui bahwa markas besar asosiasi utama terletak di kota besar, tepat di jantung wilayah utara. Kenfort dibagi menjadi 5 wilayah, timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Dengan Light Spring terletak di sepanjang perbatasan wilayah utara, itu relatif kurang ramai. Meskipun utara adalah wilayah yang luas, tengah adalah wilayah tersibuk dan berkembang paling baik. Para pembudidaya dari Kenfort sering menganggap pusat sebagai negara pusat. Disitulah Livingsville, markas besar Prime Association, ditemukan. Garrison, niat ayah saya adalah agar Anda berada di markas besar asosiasi utama di Livingsville dan mengambil alih posisi wakil ketua. Meskipun kedengarannya seperti undangan yang tulus, Levi mau tidak mau merasa dilindungi. Mears, saya tidak punya rencana untuk bergabung dengan Prime Association, ia menolak tanpa ragu. Sejujurnya, Levi sudah lama memikirkannya. Dia tidak punya masalah berkolaborasi dengan asosiasi utama, tetapi dia tidak mau menjadi salah satu dari mereka dan kebebasannya dikendalikan oleh orang lain. Seketika, jejak kemarahan mencengkeram hati Wilma. Jika bukan karena asosiasi utama, Levi akan dihancurkan oleh aliansi yang dibentuk oleh asosiasi Cordierite. Mengapa dia pikir dia masih memiliki kesempatan untuk berdiri di sini dan berbicara besar? Wilma tetap tenang meski merasa sangat kesal. Dia tersenyum dan menjawab, saya tidak akan memaksakan ini ke tenggorokan Anda karena Anda mengatakan tidak, Tuan Garrison. Paladin dari asosiasi utama hadir, dan mereka terus menegur Levi dengan marah. Betapa tidak berterima kasihnya kamu, Levi Garrison. Asosiasi utama menderita kerugian yang signifikan demi melindungi Anda. Petik 2. Itu benar, kami bahkan menawari Anda posisi wakil ketua asosiasi. Bagaimana Anda bisa begitu kurang ajar untuk menolaknya? Jika bukan karena asosiasi utama, kamu akan dibunuh oleh para pejuang dari asosiasi Cordierite. Kerumunan mengungkapkan ketidakpuasan mereka satu demi satu, dan komentar mereka membuat wajah Levi menjadi gelap. Sylvan sangat menyadari karakter Levi, jadi dia dengan cepat menenangkan yang lain untuk meredakan situasi. Namun, para paladin terus memelototi Levi dengan kebencian. Wilma mengambil kesempatan untuk mengajukan pertanyaan jutaan dolar. Saya mendengar bahwa tidak ada yang bisa memahami teknik penempaan Anda yang begitu samar, Tuan Garrison. Saya ingin tahu apakah saya memiliki kesempatan untuk menyaksikannya. Pada saat itu, Paladin menunjukkan keraguan mereka tentang kemampuan Levi dan menimbulkan keributan untuk melihatnya mempercayainya. Tidak masalah, jika Anda dapat menyiapkan materi, saya akan mendemonstrasikannya secara langsung untuk Anda semua. Tidak ada keraguan dalam suara Levi. Wilma dipersiapkan dengan baik. Dia mengeluarkan sumber daya yang dibawa dan meminta Levi untuk menempa senjata. Garrison, bolehkah begitu banyak pasang mata menatapmu? Sylvan bertanya dengan cemberut. Teknik penempaan dianggap rahasia. Bagaimana jika informasi rahasia itu bocor? Tidak semua orang di sini setia kepada asosiasi utama. Levi menjawab sambil tersenyum, tidak peduli berapa banyak orang yang melihat saya melakukannya, tidak ada dari mereka yang bisa menguasai teknik penempaan saya. Bab 4023 bergabunglah dengan keluarga besar kami. Wilma dan orang-orangnya tidak senang. Di tengah-tengah mereka, ada orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang menempa senjata. Orang-orang itu ikut serta untuk memeriksa keterampilan Levi untuk diri mereka sendiri untuk menilai dia sesuai. Tak perlu dikatakan, Levi tahu persis apa yang ada dalam pikiran mereka. Namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia ingin membiarkan kebenaran berbicara sendiri dan kemudian membuktikan bahwa mereka salah. Alih-alih mendapatkan bantuan dari Thunder Kilin untuk melepaskan Earthfire dan Heavenly Thunder, dia hanya mencari tempat untuk mulai menempa senjata menggunakan bahan yang diberikan. Seiring berjalannya waktu, bahan baku secara bertahap dibentuk menjadi bilah yang tajam.
Anggota asosiasi utama benar-benar terpesona oleh teknik penempaannya. Tercengang, pandai besi yang dikirim oleh asosiasi terus berseru betapa hebatnya keterampilan Levi. Nona Myers, pria ini telah menyempurnakan teknik penempaannya. Aku bukan tandingannya. Seorang pandai besi berbicara secara telepati. Wilma terkejut. Jelas, Levi benar-benar sesuatu yang lain. Kalau tidak, pandai besi yang egois tidak akan memberinya pujian setinggi itu. Pria ini adalah permata langka. Mempertahankan kolaborasi biasa dengannya terlalu berisiko. Asosiasi utama harus merekrutnya dengan segala cara dan menjadikannya salah satu dari kita. Saat itu, Wilma mengambil keputusan. Ketika dia melihat senjata pamungkas yang ditempa oleh Levi, dia langsung jatuh cinta padanya. Tidak heran kamu jenius dalam menempa. Teknik Anda sangat mengesankan. Apakah Anda memiliki bakat lain, Ten Garrison? Misalnya, alkimia, canda Wilma dengan santai. Dia sengaja menggoda Levi untuk memperingatkannya bahwa ada lebih banyak orang berbakat di luar sana yang mungkin lebih baik darinya. Mengetahui hanya teknik penempaan tidak akan menjadikannya raja dunia. Tanpa sepengetahuan Wilma, ucapan tunggalnya telah disadari oleh Levi. Saat itu, mentor Levi telah meninggalkannya dengan manual kuno. Selain menempa senjata, manual itu juga berbicara tentang alkimia. Isinya sangat mendalam dan terang-terangan tidak jelas. Alkimia bukanlah sesuatu yang berguna di dunia biasa. Selain itu, ada kekurangan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi pil. Sekarang, waktunya berbeda. Comfort memiliki semua yang mereka butuhkan untuk alkimia. Aku bisa mencobanya jika asosiasi utama tidak keberatan membantu menyiapkan sumber daya. Kemudian, Levi menyatakan daftar detail hal-hal yang dibutuhkan. Wilma memerintahkan anak buahnya untuk mencari barang-barang yang sesuai. Mereka menemukan beberapa yang terkait di antara barang-barang yang mereka bawa. Segera, semua yang ada di daftar periksa dicentang. Levi dapat menggunakan tungku alkimia yang disiapkan oleh asosiasi utama dengan mudah. Dia mengikuti semua langkah yang tercatat dalam manual kuno dengan ketat. Karena ini adalah pertama kalinya dia mengubah materi, keahliannya tampak sedikit berkarat. Meskipun demikian, tidak ada yang terlalu sulit bagi orang pintar seperti Levi. Akhirnya, kecepatannya meningkat. Sekitar 2 jam kemudian, pil berkualitas tinggi berhasil dibuat. Cepat, datang dan lihat. Pil ini memiliki 9 lapis tanda pil. Ini benar-benar pil dengan kualitas tertinggi. Teknik pembuatan pilnya sebenarnya jauh lebih baik daripada teknik penempaannya. Ini membuka mata saya. Ten Garrison memang jenius dalam alkimia. Dia membuat pil kelas atas dalam percobaan pertamanya. Petik 2. Para petarung dari Prime Association sangat senang, begitu pula Wilma. Baginya, Levi dilahirkan untuk menjadi pengikut. Dia harus melayani asosiasi utama dengan patuh dengan bakatnya. Ten Garrison, ada begitu banyak alasan mengapa Anda harus memanfaatkan kekuatan asosiasi untuk memamerkan bakat Anda dan menghasilkan keuntungan lebih besar dalam waktu singkat. Benar, Tuan Garrison. Selama Anda setuju untuk menjadi anggota Prime Association, kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Anda. Ayolah, Tuan Garrison, bergabunglah dengan keluarga besar kami. Kerumunan mulai menyampaikan undangan kepadanya, dan Wilma terdengar lebih tulus saat berbicara dengan Levi. Namun, Levi tegas dan tak tergoyahkan. Dia menolak mereka dengan tegas. Bab 4024 Keputusasaan. Di hari-hari berikutnya, Levi terus membuat pil. Dia telah terpikat oleh keajaiban alkimia. Lebih penting lagi, berbagai pil yang dibuat sangat bagus dalam fungsinya. Meskipun Levi tidak membutuhkannya, orang-orang di sekitarnya menganggap pil itu bermanfaat. Mereka efektif dalam mendapatkan kekuatan, mengobati luka dalam, meningkatkan kemampuan, dan sangat membantu dalam bidang khusus lainnya. Selama ramuannya lengkap, Levi bisa membuat pil dengan mengikuti isi yang tercatat di manual kuno. Tanpa sepengetahuannya, Wilma dan anggota lainnya geram dengan sekian penolakannya. Levi begitu penuh dengan dirinya sendiri. Beraninya dia menolak Myers lagi dan lagi. Petik 2. Merupakan kehormatan untuk diangkat menjadi wakil ketua, tetapi dia menolak tawaran yang murah hati itu. Dia pasti memiliki keinginan mati. Kita harus memberinya pelajaran. Kalau tidak, dia mungkin berpikir dia sangat diperlukan untuk asosiasi utama. Petik 2. Kerumunan sangat marah, dan Wilma juga menjadi balistik. Pada saat yang sama,
dia diam-diam membuat rencana untuk memberi Levi rasa obatnya sendiri. 3 hari kemudian, Levi pergi ke Light Spring untuk beristirahat setelah begitu asyik dengan alkimia. Untungnya, hadiahnya berlimpah. Saat itu, dia merasakan niat membunuh yang dalam muncul di dekatnya. Tidak peduli berapa banyak pohon merindukan kedamaian, angin tidak akan pernah berhenti. Bibir Levi melengkung. Meskipun dia tidak dapat mengkonfirmasi latar belakang lawan, dia cukup yakin bahwa mereka kemungkinan besar berasal dari asosiasi Cordierite. Saya benar-benar mengerti mengapa asosiasi Cordierite bereaksi seperti ini. Aku telah membunuh begitu banyak orang mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk menerima kompensasi dan tidak melakukan apa-apa, bukan? Levi dengan sengaja berjalan menuju area terpencil dan memasuki manor yang ditinggalkan. Kamu telah mengikutiku untuk sementara waktu sekarang. Cepat dan tunjukkan dirimu. Para pembunuh terkejut bahwa Levi memanggil mereka. Mereka pandai bersembunyi dan tidak pernah berpikir bahwa mereka akan terungkap dengan mudah. Jelas, pria ini mempermainkan kami ketika dia membawa kami ke sebuah manor yang ditinggalkan. Singkirkan dia, sebuah suara keras menginstruksikan. Segera, beberapa siluet muncul dari berbagai arah dan melompat ke manor. Levi menoleh hanya untuk disambut oleh pria dengan segala jenis pakaian. Sekitar 10 dari mereka mengenakan jubah dengan sulaman tengkorak di tunik mereka. Tidak pernah dalam mimpi terliar saya berharap untuk melihat para pembunuh dari Skullmire. Orang ini pasti sesuatu yang lain. Bukankah itu bagus? Menyelamatkan kami dari beberapa masalah. Murmur muncul dari kerumunan. Terkekeh, Levi bertanya, apakah pembunuh dari Skullmire hebat? Begitu dia menyelesaikan pertanyaannya, Levi menghilang dari tempatnya. Hati-hati, salah satu pembunuh dari Skullmire waspada. Sayangnya, peringatannya terlambat beberapa detik. Bel alarm berbunyi di kepala si pembunuh. Bam! Sebelum pembunuh itu menjerit kesakitan, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia mati di tempat. Yang ini tidak mudah untuk dihadapi. Ayolah, ayo maju bersama. Tim dari Skullmire berusaha mengepung Levin secara serempak. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat para pemburu hadiah tercengang. Levi melewati mereka dalam sekejap, mengambil satu nyawa dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Itu dia, assassin dari Skullmire Selemah ini. Bukannya mereka lemah, tapi lawan mereka terlalu kuat. Ayo melancarkan serangan, atau tidak ada yang bisa lolos tanpa cedera. Meski para pejuang berasal dari organisasi yang berbeda, mereka memahami makna di balik pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tidak peduli seberapa menguntungkan gajinya, seseorang harus tetap hidup untuk menikmati hasil kerja kerasnya. Kalau tidak, semuanya hanya akan menjadi mimpi. Sekarang para pemburu hadiah memiliki kesempatan untuk menghadapi Levi secara langsung, mereka akhirnya menyadari betapa mengerikannya kesulitan mereka. Sepertinya ada aura ilahi pada Levi, aura yang sangat kuat yang membuat semua orang merasa putus asa. Perasaan putus asa dan kesedihan yang kuat menyelimuti mereka karena mereka tahu mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Levi. Dengan energi yang tak terukur dan kekuatan yang menghancurkan, Levi memusnahkan semua pembunuh dalam sekejap mata. Setelah menyingkirkan mereka, dia mengangkat alisnya saat dia merasakan aura mendekatinya. Dia dengan cepat menghindari serangan itu dan bersembunyi di ruang tamu yang hancur. Bab 4025 Klan Tabu. Beberapa siluet lagi menyelinap ke halaman setelah Levi memasuki aula bangunan yang hancur. Mereka tidak lain adalah Wilma dan yang lainnya, yang tanpa henti mencari kesempatan untuk memberi pelajaran kepada Levi. Mereka diam-diam mengikuti Levi ketika mereka melihatnya menuju jalan utama Light Spring setelah dia selesai membuat pil. Tanpa diduga, mereka kehilangan dia di tengah jalan. Wilma dan yang lainnya berhasil menemukan tempat itu hanya karena mereka merasakan fluktuasi energi yang lemah dari area bangunan yang hancur beberapa saat yang lalu. Setelah melihat mayat-mayat berserakan di lantai halaman, mereka berpikir keras. Fluktuasi energi sebelumnya tidak terlalu kuat, dan mereka hanya bisa mendeteksinya setelah menggunakan teknik persepsi khusus. Myers, cepat dan lihat ini. Dari pakaian mereka, orang-orang ini pasti pembunuh dari Skullmire. Mereka adalah hasil panen terbaik di ladang mereka dan tidak pernah gagal menyelesaikan misi mereka selama ini, namun mereka musnah sekarang. Seberapa tinggi tingkat kultivasi yang harus dicapai seseorang untuk membunuh begitu banyak petarung sambil secara bersamaan menekan aura mereka hingga tingkat yang samar?
Semua orang yang hadir terdiam ketika mereka mendengar pertanyaan itu diungkapkan dengan lantang. Itu adalah fakta yang terkenal bahwa setiap kali seorang kultivator menggunakan teknik saat menghadapi pertarungan, aura mereka pasti akan berfluktuasi, dan tingkat fluktuasi akan meningkat secara proporsional dengan kehebatan lawan mereka. Untuk dapat menghabisi begitu banyak pembunuh sambil menyebabkan fluktuasi energi yang dapat diabaikan menandakan bahwa si pembunuh memiliki kemampuan untuk membantai para pembunuh dengan satu pukulan cepat. Mungkinkah itu Lewi? Wilma ketakutan setengah mati oleh pikiran itu. Jika pembunuhnya memang Lewi, rencanaku sebelumnya ingin memberinya pelajaran tidak akan berbeda dengan mendekati kematian. Siapa ini? Tiba-tiba, dia menoleh untuk melirik ke satu arah dan melihat dua orang menghilang di balik dinding dalam sekejap. Para petarung dari asosiasi utama buru-buru mengejar sosok misterius itu namun gagal mengejar mereka. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Ayo kembali sekarang. Jika Levi tidak berada di asosiasi utama, kemungkinan besar dialah penyebab insiden ini. Wilma memimpin yang lain pergi setelah mengatakan itu. Setelah kepergian mereka, orang lain menyelinap ke halaman. Setelah memastikan semua orang di sana tewas, orang itu dengan cepat mengirim pesan ke asosiasi Cordierite, para pembunuh telah dimusnahkan. Mesmiers dari Prime Association ada di sini. Pejuang asosiasi utama mungkin telah bekerja sama untuk membunuh para pembunuh. Perampok itu tidak bisa ditemukan. Tidak menyadari hal itu, Levi meninggalkan halaman yang hancur dan kembali ke asosiasi utama untuk melanjutkan membuat pil. Kali ini, dia menggunakan ramuan ajaib berkualitas tinggi. Dia menciptakan pil kelas atas bernama pil peremajaan sesuai dengan resep pil di manual kuno. Pil itu adalah obat ajaib yang hampir bisa mencapai efek membangkitkan orang mati. Wilma dan yang lainnya, yang baru saja bergegas kembali ke masa lalu, dan Sylvan berseru kaget saat melihat pil itu. Mereka sekali lagi kagum dengan teknik dan pengetahuan pembuatan pil Levi di bidang itu. Garrison, teknik pembuatan pil Anda adalah salah satu yang terbaik di seluruh Comfort. Bahkan teknik penempaanmu juga berada pada level itu. Mau tak mau aku menghilangkan perasaan bahwa keahlianmu mirip dengan yang terlarang yang tercatat di manual kuno, kata Sylvan dengan sedikit ketidakpastian dalam suaranya. Mata Levi bersinar. Orang pertama yang muncul di benaknya adalah mentornya. Apakah mentor saya anggota klan Tabu? Sesuatu bergejolak di hati Levi. Dia tidak tertarik pada Comfort sebelumnya, tetapi keadaan telah berubah sekarang. Karena ada berita tentang mentornya, dia harus menyelidiki lebih lanjut. Weder, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang klan Tabu? Sylvan menghela nafas dan berkata, Tuan Garrison, bukannya aku tidak mau membocorkan kebenaran kepadamu, tapi klan Tabu terlalu misterius. Bahkan catatan yang berhubungan dengan mereka sangat langka di manual kuno. Saya bisa menemukan sesuatu hanya setelah menghubungkan teknik penempaan Anda dengan teknik pembuatan pil Anda. Sylvan terdengar sangat tidak berdaya. Pada akhirnya, asosiasi utama terlalu tidak penting dibandingkan dengan klan Tabu. Levi sedikit tidak puas dengan jawabannya. Dia menjelaskan lebih banyak tentang tekniknya kepada Sylvan sesudahnya, mendorong yang terakhir untuk merasa lebih yakin tentang hipotesisnya. Bab 4026 Keuntungan dalam Angka. Setelah diskusi panjang antara Levi dan Sylvan, Wilma meminta Sylvan untuk pergi ke kamarnya dan menceritakan apa yang terjadi di Light Spring hari itu. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, Asosiasi Cordierite kemungkinan besar berada di balik ini karena mereka adalah satu-satunya yang mampu mempekerjakan pembunuh dari Skullmire. Orang-orang ini terlalu tercela. Tampaknya Asosiasi Cordierite tidak akan menyerah begitu saja. Saya khawatir mereka akan terus melakukan trik ini pada kita di masa depan. Akan sulit untuk membela diri karena mereka bersembunyi dalam kegelapan sementara kita adalah sasaran empuk di tempat terbuka. Wilma mengangguk. Belum lagi Levi dilengkapi dengan teknik pil crafting dan forging. Begitu orang lain tahu tentang ini, situasinya akan lepas kendali. Saat itu, akan semakin sulit meyakinkan Levi untuk bergabung dengan kita. Setiap orang harus bergegas dan menyusun rencana untuk membuatnya tetap di bawah sayap kita. Faktanya, Wilma sudah memperlakukan Levi sebagai pelayan mereka yang paling setia, terutama karena dia ahli dalam membuat pil dan menempa senjata. Akan menjadi kerugian besar bagi mereka untuk tidak membawanya kembali ke markas mereka. Setelah diskusi menyeluruh, semua orang memutuskan untuk berterus terang kepada Levi. Setelah itu,
Wilma kembali bertemu dengan Levi. Garrison, kami menduga asosiasi Cordierite menyewa para pembunuh itu. Untuk memastikan tidak ada yang salah, saya pikir Anda harus kembali ke markas bersama kami, sarannya. Levi melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Jika mereka tidak takut mati, mereka dapat mencoba membunuhku sesuka mereka. Dia telah menguatkan tekadnya untuk tidak pernah menjadi alat asosiasi utama. Selain itu, karena asosiasi Cordierite telah bertindak tidak terhormat dengan menyewa pembunuh untuk mengincarnya, dia merasa berkewajiban untuk membalas budi. Namun, itu bukan waktu yang tepat baginya untuk bergerak karena dia berencana membuat lebih banyak pil untuk orang-orang di sekitarnya terlebih dahulu. Wilma hampir kehilangan kendali atas amarahnya setelah tawarannya berulang kali ditolak oleh Levi. Tetap saja, dia berhasil menahan kekesalannya. Lagi pula, Levi terlalu tangguh, dan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya sendirian. Setiap keputusan yang tidak bijaksana mungkin membuatnya kehilangan segalanya. Karena kehati-hatian, dia melaporkan berita itu ke markas besar asosiasi utama. Ketua asosiasi utama segera memberi perintah untuk mengirim 100 petarung kelas puncak untuk merebut Levi dengan segala cara. Namun, sebelum petarung asosiasi utama tiba di Willowbank, Levi telah menemukan Sylvan terlebih dahulu. Weder, aku akan pergi ke Willowbank untuk melenyapkan asosiasi Cordierite, kata Levi acuh tak acuh. Sylvan ingin membujuk Levi, tetapi yang terakhir tidak memberinya kesempatan dan dengan cepat meninggalkan cabang asosiasi utama di Light Spring. Levi bergegas ke Sekte Astral Lune bersama Chariot, Larissa, dan Thunder Killin di atas awan berbentuk naga. Sementara aku pergi, kalian semua harus mencari tempat rahasia untuk bersembunyi dan menunggu sampai aku memusnahkan asosiasi Cordierite sebelum keluar dari persembunyian, kata Levi. Para pejuang Sekte Astral Lune tercengang dan keluh setelah mendengar itu. Namun demikian, mereka sangat menyadari temperamen Levi. Dia tidak akan pernah berubah pikiran setelah membuat keputusan. Oleh karena itu, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun dan hanya menuruti perintahnya. Levi tidak lagi perlu khawatir setelah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Sekte Astral Lune. Namun, selain membalas dendam pada asosiasi Cordierite, Levi juga harus menemukan keberadaan klan tabu. Dengan ketidakpastian dalam perjalanannya yang akan datang, jika dia tersandung ke dalam situasi rumit yang membuatnya sibuk untuk waktu yang lama, dia tidak akan bisa mengalihkan perhatiannya untuk mengatasi masalah yang terjadi di dunia duniawi. Setelah pertimbangan matang, Levi memutuskan untuk kembali ke dunia biasa dan berurusan dengan orang-orang di pangkalan untuk memastikan tidak ada jalan keluar. Selanjutnya, Levi, kedua gadis itu, dan Thunder Killin menuju ke dunia biasa di Cloud Ship. Forlevia telah menjadi sangat kuat sekarang. Semua orang juga meningkat secara drastis setelah mengolah teknik Forlevia atau Levi. Namun, penjaga suci dan 12 kuil suci memiliki keunggulan dalam jumlah, dan ke-12 reinkarnasi Oruntian telah sepenuhnya terbangun setelah memperoleh kekuatan yang cukup dari garis Lei Naga. Dalam upaya untuk membalas dendam pada Levi karena merebut garis naga Lei mereka sebelumnya, mereka memutuskan untuk berkumpul bersama dan melancarkan serangan ke pangkalan, bersumpah untuk menghancurkan seluruh pangkalan. Bab 4027 Palu Godam untuk memecah kacang. Di pangkalan, Forlevia dan yang lainnya tampak muram. Pertempuran berintensitas tinggi selama berhari-hari telah membuat mereka kelelahan secara fisik dan mental. Bahkan jika anggota di pangkalan memiliki berbagai peralatan dewa digital untuk diandalkan, mereka hampir tidak dapat mempertahankan diri. Zoe memerintahkan dengan sungguh-sungguh, semuanya, istirahatlah sekarang. Anda tidak punya waktu untuk kalah. Babak serangan baru dari Holy Guardians akan segera dimulai. Pertarungan terus-menerus telah menyebabkan banyak dari mereka menderita luka dalam, tapi mereka masih bertahan dengan kegigihan mereka yang luar biasa. Namun, menilai dari kemampuan kedua belah pihak, semua orang tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum pangkalan itu benar-benar hancur. Lagi pula, hanya beberapa dari 12 reinkarnasi Oruntian yang bergabung dalam pertempuran. Jika mereka semua bergabung, Forlevia dan yang lainnya mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Tentu saja, ada juga banyak pasukan yang menjadi pengikut para penjaga suci. Mereka semua telah dikalahkan dan dipermalukan oleh Levi di masa lalu, dan yang pertama di barisan adalah sisa pasukan Yartran. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat suara memekakkan telinga terdengar,
setiap orang yang sedang istirahat segera berdiri dengan senjata di tangan dan siap bertarung. Mereka tahu bahwa suara barusan disebabkan oleh pecahnya formasi pertahanan terakhir. Ikuti aku, semuanya, dan ayo tangkap mereka. Forlevia bergegas keluar lebih dulu. Masing-masing dari mereka telah memutuskan untuk keluar semua. Kali ini, serangan terakhirlah yang akan menentukan nasib mereka. Namun, ketika Forlevia dan yang lainnya keluar, mereka merinding. Itu karena para penjaga suci dan 12 reinkarnasi Oruntian semuanya hadir. Aku sudah mengatakan bahwa Levi akan membayar harga untuk kesombongannya, dan hari ini adalah hari di mana orang yang dicintainya akan mati. Cepat dan bawa Levi ke sini untuk menerima nasibnya. Semua reinkarnasi ke-12 Oruntian ada di sini hari ini, dan kita akan melihat betapa sombongnya dia. Ayo selesaikan skor hari ini. Para penjaga suci itu telah lama menahan amarah mereka. Sekarang mereka akhirnya bisa mengudara dan mengejek Levi. Mereka pasti tidak akan membiarkan kesempatan itu berlalu. Sebelumnya, mereka tidak melancarkan serangan terakhir karena mewaspadai kekuatan Levi, tetapi setelah beberapa hari pemeriksaan intensif, mereka yakin bahwa Levi tidak berada di markas. Ini semakin memperkuat tekad para penjaga suci untuk menghancurkan markas. Selain itu, mereka berada di atas angin pada saat itu. Namun, saat pertempuran akan dimulai, suara dingin terdengar di udara. Oh, kamu ingin menyelesaikan skor denganku? Yah, aku di sini. Aku harap kamu masih setangguh nanti. Semua orang melihat awan besar turun dari langit. Kemudian Levi dan yang lainnya keluar dengan tidak tergesa-gesa. Ayah, apakah ini benar-benar kamu? Bos ada di sini. Menguasai. Ini benar-benar dia. Ada harapan bagi kita sekarang. Segera, semua orang di pangkalan mengenali Levi dan bersemangat. Maaf menunggu lama. Levi melambaikan tangannya, dan keheningan pun terjadi. Biarkan aku membuang sampah-sampah ini terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan. Dialah yang merebut garis naga Lei, yang menunda kebangkitanmu. Rukas menuduh Levi atas kejahatannya, dan ke-12 reinkarnasi Oruntian memandang Levi dengan niat membunuh. Seorang Oruntian dari barat dengan cincin api di belakang kepalanya berkata dengan dingin, berani-beraninya bajingan Bayview sepertimu mengganggu kami. Kamu akan binasa hari ini. Levi Garrison, kamu dikutuk. Ini adalah reinkarnasi dari Oruntians yang asli. Salah satu dari mereka bisa menghancurkanmu sampai mati, cibir Rukas. Levi tersenyum menanggapi, betulkah? Karena mereka sangat kuat, biarkan mereka mendatangiku bersama. Jangan buang waktuku. Saat itu, lolongan datang, dan semua orang melihat Thunder Kilin berjalan keluar sambil menggelengkan kepalanya. Itu bertindak seolah-olah mengatakan Levi menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Bab 4028 dicabut. Semua orang yang hadir tercengang saat melihat itu, terutama ketika mereka melihat tatapan sombong di Thunder Kilin. Jika Thunder Kilin adalah manusia, itu pasti akan menjadi Soboat. Perilaku khas Thunder Kilin, itu akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk pamer. Baiklah, hati-hati, kalau begitu, jangan meremehkan lawan Anda, mereka sulit dihadapi, kenang Levi. Mata Thunder Kilin dipenuhi dengan penghinaan saat melirik ke-12 reinkarnasi Oruntian. Meskipun ke-12 reinkarnasi Oruntian dewasa dan ulet dalam kepribadian, mereka tidak bisa menahan perasaan jengkel ketika mereka merasakan pandangan jijik pada hewan peliharaan yang tampak aneh itu. Oruntians, izinkan aku untuk membunuh monster ini, Rukas mengajukan diri. Oruntians menyetujuinya. Lagi pula, dengan status mereka, mereka seharusnya tidak berurusan dengan binatang buas. Thunder Kilin melolong kesal, jelas kesal karena Rukas menyebutnya monster. Tiba-tiba, itu melepaskan energi petir, dan sambaran petir yang menakutkan keluar dan meledak di Rukas. Rukas mengira bahwa Thunder Kilin adalah sesuatu yang tidak perlu dia anggap serius, tetapi pada saat dia menyadari bahwa dia salah, semuanya sudah terlambat. Ledakan, petir menghantam perisai energi Rukas, menghancurkannya berkeping-keping dengan ledakan keras. Rukas dibakar sampai garing dan kehilangan nyawanya seketika, karena dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Monster apa ini? Mengapa begitu kuat? Rukas bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari binatang itu. Oruntians, tolong bunuh monster itu. Para penjaga suci tersentak kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa sangat terancam. Levi tidak pernah sekalipun menunjukkan kekuatannya, tetapi menilai dari kekuatan tempur hewan peliharaannya yang tangguh,
orang bisa tahu seberapa kuat dia. Bunuh dia. Salah satu reinkarnasi Oruntian membuat gerakan tiba-tiba, tetapi Thunder Kilin sama sekali tidak gentar saat ia maju dan menyerang Oruntian. Meskipun Oruntian tidak terbunuh dalam sekejap, fakta bahwa reinkarnasi itu ditundukkan oleh Thunder Kilin mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Tanpa pilihan lain, Oruntian lain ikut serta dalam pertempuran. Baru setelah 3 orang Oruntian bergabung dalam pertempuran, mereka berakhir imbang dengan Thunder Kilin. Baiklah, berhenti membuang-buang waktu dengan mereka. Ayo serang bersama dan jangan biarkan ada yang hidup. Levi memimpin dan berlari ke depan dengan kecepatan tinggi, tidak memberikan kesempatan bagi Oruntians untuk bereaksi. Bam, 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 dia mengayunkan tinjunya, membunuh ke-12 Oruntian satu persatu. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka kekuatan tempur Levi meningkat begitu banyak hanya dalam beberapa bulan. Namun demikian, itu adalah berita bagus bagi mereka. Mereka telah kewalahan karena para penjaga suci dan reinkarnasi Oruntian selama ini. Dengan bergabungnya Levi dan Chariot dalam pertempuran, seluruh situasi berubah menjadi pembantaian sepihak. Kekuatan Levi yang luar biasa tidak menyisakan kesempatan bagi para penjaga suci dan reinkarnasi Oruntian untuk melarikan diri. Hanya dalam beberapa jam, puluhan ribu pejuang kuil suci dan 12 reinkarnasi Oruntian dibantai oleh Levi. Untuk memberantas momok sepenuhnya, Levi memimpin rakyatnya ke benteng penjaga suci. 12 kuil suci dicabut, dan semua kekuatan Zarain dan Yartran yang tersisa dihancurkan. Sejak saat itu, Levi dan para anggota di markas mendominasi dunia duniawi, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengancam mereka. Levi membuat pengaturan yang diperlukan untuk urusan dunia biasa dan menyerahkan senjata pamungkas, pil, dan ramuan ajaib kepada yang lain. Sebagian besar harta diserahkan kepada Daxon dan Edmund sehingga mereka dapat mengambil tugas penting untuk melindungi Erudia. Bab 4029 Laut Kematian. Levi menyelesaikan segalanya di dunia duniawi, lalu bergegas ke Kenfort bersama Zoe, Forlevia, dan yang lainnya. Kali ini, dia tahu jalannya. Selain itu, Chariot ada di sana untuk membantu navigasi. Zoe dan yang lainnya terkagum-kagum saat melihat pemandangan yang luar biasa begitu mereka memasuki Kenfort. Mereka merasa seolah-olah mereka telah memasuki dongeng. Setelah tiba di Kenfort, Levi membawa semua orang ke Dragon's Grave Valley untuk memperkuat diri. Dengan kekuatan guntur surgawi di sana, setiap orang dapat meningkatkan tingkat kultivasi mereka dengan sangat cepat. Selain itu, Levi telah menyimpan ramuan ajaib dalam jumlah yang berlebihan di atas awan untuk sisanya. Pada saat yang sama, Asosiasi Cordierite menerima berita bahwa kelompok pembunuh pertama mereka telah jatuh, dan lokasi Levi tidak diketahui. Albert dan yang lainnya curiga bahwa Levi diam-diam telah ditangkap oleh asosiasi utama dan dikirim ke markas besar untuk perlindungan. Namun, Albert tidak tahu kalau Wilma juga sibuk mencari Levi. Levi adalah harta yang tak ternilai bagi asosiasi utama, dan mereka tidak dapat membiarkan dia bergabung dengan sekte lain. Itulah mengapa Wilma melakukan segala daya untuk menemukan Levi. Sementara itu, Forlevia dan yang lainnya membutuhkan waktu seminggu penuh untuk memperkuat diri. Setelah itu, Levi memimpin semua orang maju di Cloud Ship. Saat mereka bergerak maju, dia melengkapi yang lain dengan Boots of Hermes, senjata pamungkas premium, pil, dan peralatan lainnya. Saat mereka dalam perjalanan ke Willowbank, Forlevia dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk berkultivasi. Karena itu adalah pertama kalinya mereka mengunjungi Kenfort, mereka ingin memanfaatkan sepenuhnya energi spiritual murni di daerah tersebut. Itu juga alasan Levi sengaja memperlambat Cloud Ship. Yang membuatnya geli adalah fakta bahwa Forlevia dan Thunder Kilin telah menjadi sahabat. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Sebelumnya, Thunder selalu sombong dan sok. Namun, sangat rendah hati dengan Evie. Saat itu, dia tidak menghormatiku. Tapi dia masih di sini bersamaku setelah siksaan yang kuberikan padanya. Setengah bulan kemudian, Levi dan yang lainnya akhirnya tiba di lautan bintang yang luas. Ini lautan yang sangat luas. Saya pikir itu sebanding dengan 4 lautan di dunia biasa. Siapa yang mengira Kenfort memiliki laut yang begitu luas? Selain itu, ini hanya laut di Willowbank. Saya yakin masih ada tempat lain seperti ini. Ini luar biasa. Seru Zoe dan yang lainnya. Levi, bagaimanapun, sekeren mentimun. Tuan,
Tampaknya persekutuan lautan bintang telah mengalami kerusakan berat. Kalau tidak, kami akan ketahuan begitu kami mendekat, ucap Larissa. Belum tentu. Kami membuang Cloud Ship sebelumnya, dan aura kami tersembunyi dengan baik. Wajar jika mereka tidak melihat kita. Levi menyunggingkan senyum. Ngomong-ngomong, Tuan, saya mendengar bahwa ada beberapa garis lay bintang di lautan bintang. Begitulah cara Sea of Stars Guild menjadi sekte yang sangat besar. Namun, lautan bintang terlalu luas. Sea of Stars Guild hanya dapat menemukan 2 garis lay bintang. Jika kita dapat mencari secara ekstensif, kita pasti akan menemukan lebih banyak garis lay bintang, kata Larissa dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, minat Levi terguncang. Garis lay bintang lebih kuat dari garis lay naga. Jika saya bisa mendapatkannya, itu benar-benar dapat membantu kultivasi saya. Apakah kamu kira-kira tahu lokasinya? Tanya Levi. Larissa mencoba mengingat dan, setelah beberapa saat, berkata, menurut manual kuno, ada area yang disebut Laut Kematian, dan terletak di wilayah barat daya Laut Bintang. Ada badai sepanjang tahun, dan banyak kapal yang lewat dan bahkan kapal awan terjebak di dalamnya. Tidak ada yang pernah melewati badai dan kembali hidup-hidup. Saya pikir daerah itu sangat mencurigakan. Dunia biasa memiliki area dengan fenomena serupa, gumam Soy. Kalau begitu, kita akan mengunjungi Laut Kematian. Jika memiliki badai yang begitu kuat, pasti ada gelombang energi yang sangat besar, kata Levi. Bab 4030 menyiapkan pangkalan. Levi memimpin semua orang menuju Cloud Ship yang tersembunyi dan menuju ke Laut Kematian. Upaya mereka akhirnya terbayar karena mereka segera melihat badai besar di depan laut yang luas. Ayah, aku bisa merasakan garis lay spiritual yang kuat, dan letaknya di bawah badai, Forlevia angkat bicara. Levi sangat senang. Meskipun dia tahu Forlevia sudah lama menunjukkan bakat melihat garis lay spiritual, dia tidak berharap kemampuannya tumbuh lebih kuat saat dia menjadi lebih mampu. Garis lay spiritual tersembunyi di bawah badai yang begitu kuat, tetapi dia masih bisa merasakannya. Tuan, badai ini sangat dahsyat sehingga tidak mungkin kita bisa mendekatinya. Kata Larissa khawatir. Levi hanya tersenyum menanggapi sebelum melompat ke udara dan bergegas menuju badai. Saya tidak peduli seberapa kuat badai itu. Aku bisa menghilangkannya hanya dengan 1 pukulan. Saat dia berbicara, Levi dengan cepat menyalurkan teknik dasarnya dan melemparkan pukulan ke mata badai. Gelombang energi yang menakutkan dan merusak menabrak badai. Ledakan, 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 suara gemuruh yang keras mengoyak daerah itu, dan daerah itu mulai bergetar hebat. Pukulan Levi benar-benar menghapus badai. Melihat laut kembali tenang, Levi tersenyum dan memberitahu Larissa secara telepati untuk mendorong awan ke depan. Seperti yang diharapkan, mereka menemukan garis lay spiritual yang besar di area tersebut dan melanjutkan untuk bermetamorfosis dengan bantuan garis lay bintang. Dengan itu, kekuatan semua orang meningkat secara eksponensial. Dengan kaget, Forlevia bertanya, Ayah, kapan kamu belajar membuat pil? Efek pil ini sangat bagus. Itu bisa menghilangkan masalah ketahanan fisik. Saat itu, tidak seorang pun kecuali Forlevia di dunia duniawi yang dapat bertahan dari metamorfosis garis naga lay. Tidak ada orang lain yang berani mencobanya. Tapi setelah mereka meminum pil yang diberikan Levi, mereka tidak lagi dibatasi. Levi memberi mereka penjelasan singkat dan memberitahu mereka tentang proses teknik penempaannya untuk senjata pamungkas. Setelah mendengar itu, semua orang terpana. Mereka tidak tahu Levi telah mengalami begitu banyak hal dalam waktu beberapa bulan. Selanjutnya, kita akan menghancurkan Sea of Stars Guild. Kita harus mengambil 2 garis lay bintang itu juga, ucap Levi dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk setuju. Pada saat itu, Levi adalah pilar pendukung mereka. Menurut informasi yang diberikan oleh Larissa, Guild Lautan Bintang berada di dasar Lautan Bintang. Kelompok itu membuat jalan mereka. Guild Lautan Bintang telah mengepung Levi sebelumnya dan kehilangan banyak petarung mereka. Selain itu, Levi sangat kuat sehingga Sea of Stars Guild tidak mampu melakukan serangan balik. Setelah membunuh semua pejuang dari Sea of Stars Guild, Levi dan yang lainnya menyerap semua kekuatan dari 2 garis lay bintang itu. Setelah menyingkirkan Sea of Stars Guild, Levi dan yang lainnya melanjutkan perjalanan ke Willowbank. Banyak pasukan di Willowbank lengah dan dimusnahkan oleh Levi dan yang lainnya. Meskipun Albert telah membawa banyak pejuang untuk melawan,
mereka semua direduksi menjadi domba yang menunggu untuk disembelih di hadapan kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Levi kemudian memusnahkan Asosiasi Cordierite, Divisi Tenebrous Sky, Sekte Pedang Ilahi, dan semua sekte besar lainnya. Tak perlu dikatakan, sumber daya yang sebelumnya disimpan oleh sekte besar itu sekarang menjadi milik Levi, yang segera mengambil alih Willowbank. Setelah itu, Levi menggunakan segala macam senjata pamungkas dan pil untuk merekrut pembudidaya nakal dan membentuk sekte sendiri. Ketika anggota sekte Astrelune mendengar berita itu, mereka segera pindah ke Willowbank dan mendirikan markas di sana. Levi membutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk menangani hal-hal sepele ini. Kabar bahwa kendali Willowbank telah jatuh ke tangan orang yang berbeda mengejutkan sekte-sekte di sekitarnya. Di saat yang sama, para bandit juga merasa terancam. Bahkan, banyak dari mereka yang berinisiatif untuk berkenalan dengan Levi agar bisa melindungi sekte mereka sendiri. Levi menyambut mereka yang muncul untuk mengungkapkan niat baik. Sekarang, saya perlu meningkatkan reputasi saya sehingga sekte lain akan berpikir dua kali sebelum menyerang saya. Hanya dengan begitu saya dapat melanjutkan untuk menyelesaikan masalah pribadi saya tanpa kekhawatiran apapun. Bersambung.